Halo, kita langsung aja ya, kita gali materi Anda kali ini. Coba deh Anda luangkan waktu sebentar gitu buat refleksi. Kalau diminta nilai suasana hati hari ini, skala 1 sampai 10 lah. Kira-kira apa sih yang bisa bikin Anda ngerasa, wah ini 10 nih. Hmm. Mungkin ya dapat promosi kerja atau liburan impian gitu. Nah sekarang coba dibalik mikirnya. Kejadian apa ya yang bisa bikin skor Anda itu eh langsung drop, jatuh dengan jumlah poin yang sama gitu. Itu pertanyaan bagus buat mulai ya. Dan kalau kita lihat sumber Anda, bab 32 dari The Art of Thinking Clearly, seringkali kita sadar kalau daftar hal-hal negatif Iya, yang mungkin nimpa kita, kayak lumpuh atau penyakit Alzheimer, kanker, perang, kelaparan, bangkrut, hilang reputasi, atau kehilangan teman baik, rasanya kok jauh lebih panjang ya. betul. Dan dampaknya itu kerasa lebih berat gitu, dibanding daftar hal baik yang nilai bahagianya mungkin setara. Nah, iya kan? Dan ini nih yang bawa kita ke inti obrolan kita sekarang. Kenapa sih pengalaman buruk atau rasa takut kehilangan itu seringkali kerasa lebih menggigit gitu ya daripada pengalaman baik atau potensi untung yang nilainya sama? Hah? Ini fenomena yang dikenal sebagai aversi kerugian atau loss aversion. Di bab 32 materi Anda dibahas nih. Yuk kita coba, kita bedah bareng deh. Kenapa kita sebagai manusia secara alami itu lebih peka sama rugi daripada untung? Oke, nah ini penting nih dipahami. Ini tuh bukan sekedar perasaan subjektif doang ya. Oh bukan ya? Bukan, ini tuh bias kognitif. Bisa diukur, udah banyak diteliti juga. Namanya yaitu tadi, aversi kerugian. Intinya sih, kita itu secara naluriah lebih kedorong buat hindarin rugi Hmm, daripada ngejar untung. Biarpun nilai objektifnya sama persis loh. Kayak, ya semacam mekanisme pertahanan bawaan gitu lah. sumber kita di bab 32 itu menyoroti adanya, apa ya, asimetri gitu ya, antara dampak positif sama negatif. Betul, asimetri. Dibilang kalau keburukan atau kehilangan itu punya bobot psikologis yang lebih berat. Analoginya mungkin kayak sengatan lebah gitu kali ya. Rasa sakitnya kan lebih lama nempelnya, lebih intens. Iya, benar. Daripada rasa manis madu yang cuma sebentar. Padahal bisa jadi dari sumber yang sama kan? Contoh paling gampang, sering banget dipakai. Nih, gini deh. Coba bayangin rasa, aduh, sakitnya gitu ya pas Anda kehilangan uang. Katakanlah 100.000. Oke. Nah, sekarang bandingin sama rasa senangnya pas Anda, nggak sengaja nemu uang 100.000. Buat kebanyakan orang nih. Rasa perih karena kehilangan itu, wah jauh lebih kuat rasanya. Lebih signifikan gitu. Daripada rasa senang pas nemu duit dengan jumlah yang sama persis. Nilainya sama kan, 100.000. Tapi efek emosinya itu gak seimbang. Wah iya juga ya, kalau dipikir-pikir ini sering kita alamin tanpa sadar, jangan-jangan ya? Mungkin Anda pernah gitu, ragu mau ambil peluang bisnis. Padahal prospeknya bagus banget. Hmm. Tapi pikiran Anda tuh lebih fokus ke, waduh nanti rugi gimana ya? Gitu kan. Walaupun potensi untungnya jelas gede. Nah, Atau contoh lain deh. Coba rasain gimana kecewanya pas tim bola favorit Anda kalah tipis banget di menit akhir. aduh nyesek itu. Nah, bandingin sama pas mereka menang gampang, skornya telak. Gitu. Rasa kecewa karena kalah itu seringkali lebih dalam ya daripada senengnya pas menang telak. Benar. Tepat sekali. Dan aversi kerugian ini dampaknya luas banget loh dalam cara Anda ambil keputusan. Macam-macam. Oh ya, contohnya? Di investasi misalnya, rasa takut kehilangan modal itu seringkali lebih dominan daripada harapan dapat untung. Makanya investor jadi cenderung terlalu hati-hati, terlalu konservatif. Iya. Terus dalam negosiasi, orang itu cenderung lebih ngotot mempertahankan apa yang udah dia punya. Status quo lah istilahnya, daripada berjuang keras buat dapat tambahan. Oh gitu ya. Bahkan di kehidupan sehari-hari, malas nyoba hal baru itu seringkali akarnya ya karena takut kehilangan zona nyaman yang udah ada. Jadi ini kayak udah terprogram gitu ya di diri kita. Manusiawi banget berarti. Betul, manusiawi banget. Ini akarnya kuat dari sejarah evolusi kita. Coba bayangin, leluhur kita dulu. Hidup di lingkungan yang sumber dayanya terbatas, ancamannya banyak. Iya. Menghindari kehilangan-kehilangan makanan, tempat aman, anggota kelompok, itu kunci utama buat bertahan hidup kan.
Salah langkah dikit bisa fatal akibatnya. Wah, bener juga. Jadi, kepekaan terhadap ancaman sama kerugian itu jauh lebih penting daripada sekedar ngejar untung tambahan. Nah, tapi di dunia modern kita sekarang, yang relatif lebih aman, peluang lebih banyak, Iya. bias yang sama ini justru bisa jadi, yaitu jadi penghalang. Terlalu fokus hindarin rugi, malah bikin kita kelewatan banyak kesempatan buat belajar, buat tumbuh, buat sukses. Oke. Jadi, poin kuncinya nih ya, kita itu punya sensitivitas bawaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal negatif atau potensi kerugian. Yap, Nah, menyadari adanya bias alami ini, itu langkah pertama yang penting banget ya buat ngerti kenapa kita bereaksi atau ambil keputusan dengan cara tertentu, terutama pas ada risiko gitu. betul sekali. Nah, yang berikutnya buat Anda renungkan nih jadinya. Em, apa artinya kesadaran ini buat cara Anda ambil keputusan sehari-hari? Nah, ini nih yang bawa kita ke pemikiran penutup yang mungkin bisa Anda gali lebih dalam lagi. Mengingat kita punya kecenderungan alami yang kuat ini ya, ke arah takut rugi, Iya. gimana caranya Anda bisa secara sadar gitu, nyembangin timbangan internal Anda pas dihadapkan pilihan. Pilihan antara hindarin rugi sama raih untung. Hmm. Apakah apakah sekedar tahu aja nih, oh ada aversi kerugian, udah cukup kuat buat ngelawan tarikannya. Terutama Mhm. pas keputusannya penting, taruhannya gede gitu ya. Ya di karir, ya di hidup pribadi. Pertanyaan bagus itu. Atau jangan-jangan perlu strategi mental yang lebih aktif. Biar keputusan kita lebih rasional, nggak terlalu didominasi rasa takut kehilangan itu tadi. Nah ini pertanyaan yang menarik lah buat direnungkan lebih lanjut.